Hai, kembali lagi bersama kami di channel Olo Guru. Jadi pada sesi ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk pada channel Olo Guru. Oke, langsung kita mulai pertanyaan yang pertama dari Anies Arnita. Pak, aku mau tanya, kenapa Mama Lemon nggak ada suaminya? Kalau ada suaminya, Mama dan Papa Lemon. Bisa. Masuk akal ya, masuk akal ya? Bisa. Jadi anaknya jeruk purut atau Ya, jeruk nipis? anaknya jeruk. Jeruk purut atau jeruk nipis? Dua-duanya kan dua punya anak, Pak. Oh iya. Oh gitu. Dua anak sudah cukup ya. Jadi kalau bapak nggak tahu ya, karena Mama Lemon bukan tetangga bapak. Lagian nggak enak tetanggaan sama mama yang nggak punya suami kan. Bahaya nanti. Nggak jelas suaminya, bukan nggak punya suami, sorry ya. Yang nggak jelas suaminya ya kan. Nah, makanya nggak bisa jawab lah ya. Jangan berperasa itu. Tadi bukan Mama Lemon, Pak. Jadi Janda Lemon. Oh iya, janda. lagi-lagi. Pas ya, janda aja. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini dari sahabat saya, teman seperjuangan saya dulu waktu di kampus. Oh iya Pak. Iya. Oh, iya. Ini dari Pak Satsi Ninja. Halo Pak, sehat ya Pak ya? Apa kabar dan coba sehat ya Pak? Oke, pertanyaan dari Pak Sahat. Gimana caranya mengurangi rasa khawatir yang berlebihan dari pengalaman Bapak guru sekalian? Apa ya resepnya supaya tidak depresi dan terlalu khawatir? Iya. Kalau saya sih dengan memikirkan hal-hal yang baik sih Pak. Memikirkan hal-hal yang baik yang akan terjadi, bukan hal-hal buruk yang terjadi. Jadi pastinya rasa khawatirnya berkurang. Berkurang, ya Pak. Tapi mungkin semua orang pernah mengalami kayak gini ya. Pastilah, setiap orang pasti punya rasa khawatir yang cukup apa memaksa otak untuk terus berpikir dan hati terus bergumam. Ya, pastinya. Khawatir sama dengan takut, Pak ya? Bisa. Kayak Pak Syarul lah takut. Oke, kalau takut biasanya Pak langsung cari makanan ya, Pak. Jadi kalau dari saya sih, ini bukan ngajar ya Pak, ini menurut kami aja ya. Ini ada betulnya kata Pak Nanda, kita berpikir yang Positif. bagus saja, yang positif. Jadi kalau saya pribadi sih, yang pertama kita harus tetap berada di lingkungan yang membuat kita nyaman lah. Jadi kalau kita misalnya lagi khawatir dengan sesuatu, jangan menyendiri gitu Pak. Kita boleh cari keluarga atau teman atau siapa yang membuat nyaman supaya ada masukan-masukan buat kita gitu. Lalu yang kedua, kadang-kadang kita khawatir akan sesuatu karena kita nggak tahu itu apa kan. Jadi nggak apa-apa kita coba pelajari, tetapi jangan memaksakan diri untuk memenangkan perkara itu gitu. Tapi tetap dipelajari. Jadi faktor kesehatan juga mendukung ya Pak ya. Seperti yang dibilang tadi, mungkin kesehatan kita juga harus kita jaga sehingga di mana ada apa tuh namanya? Di mana ada tubuh yang sehat gitu ya. Iyalah, Iya, ada mana jiwa ada yang sehat gitu. Nah itu kurang Orang yang laborai. Orang yang laporan jangan buang sampah sembarangan. Oh bukan ya? Bukan sambil berdoa itu. Oh iya, sorry, bercanda yang tadi. Jadi maksudnya ya itu. Lalu yang terakhir, Oh ya tadi tuh mensano incorporation. iya, Mensano. Corporation. Ah itu. Sorry ya, bukan mengapai ya, tapi memang karena gak hafal istilahnya ya. Iya, buat yang tahu tolong tulis di bawah. Iya. Jadi yang terakhir ketika kita khawatir apa ya, udah kita lakukan usaha dan lain sebagainya itu ya Berdoa. tugas kita manusia ya berserah lah. Berserah itu bukan pasrah, tetapi serahkanlah kepada Yang Maha Kuasa. Kita berharap yang terbaik yang diberikan kepada kita. Amin ya. Amin. Oke, Oke. sukses buat Pak Sahat. Ganti dulu ya background di belakang. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Mau tanya nih, jika Bapak berempat diberi hidup hanya tinggal hari ini, Siapa sih yang nanya? apa yang ingin Bapak Olo Guru lakukan? Ini Hidup doa. yang terakhir kali. Doa. Kalau Kok mereka pertanyaan? Ini yang Saya saya sendiri nggak dilarang ulang ya. enggak ada Pak, fans Olo Guru aja. Fans Guru 04. Ya sekali lagi ya, jadi kalau ini apa namanya hari ini hidup apa namanya hidup terakhir ya. Yang terakhir ya. Nah, tinggal hari ini gitu ya. Apa yang bapak-bapak Olo Guru lakukan untuk yang terakhir kali gitu? Kalau saya sih perbanyak ibadah lah di hari terakhir. Ibadah ya. Iyalah. Udah tahu kita mau mati ya iya. kan. Kalau saya belum sanggup.
Ini kan kalau Ini kan cerita kalau. Kalaupun aku nggak sanggup, maksudnya Masih melewatkan hari ini. iya. Kalau aku nggak sanggup belum nikah soalnya Pak, aduh bahaya nih. Kalau ada tadi penerusnya bisa lah. Iya ya. Belum bisa. artinya nggak mau jawab dia. Iya, nggak mau ya. Nggak mau jawab dia. Kalau saya, kalau hari ini hari terakhir, menghabiskan waktu dan membuat bahagia sepanjang hari ini dengan orang-orang yang tersayang, khususnya keluarga loh. Yes. Supaya apa? Supaya ada yang diingat juga Pak. Jadi kok supaya ada yang dikenang gitu ya. Ada yang dikenang. Berarti selama ini belum ada yang selama ini belum ada yang bisa dikenal. Oke lanjut. Warisan Pak, warisan. Aduh. Ya saya juga gitu sih. Tapi ini kan kalau harus katanya. Tapi memang kita harapannya ya panjang umur. Iya. Banyak orang nggak ada pernah berpikir besok apa. Tapi memang kalau berpikir seperti itu pasti jadi baik orang kan. Jadi mungkin apa yang dilakukan terakhir kali semua yang baik-baik lah. Kayak tadi ibadah, habiskan waktu dengan orang yang disayang. Iya. Mungkin ada yang tulis warisan ya kan. Oh bayar utang. Oh iya, bayar utang. Gitu. Jangan lupa ya, punya utang bahaya. Lanjut. Oke, nomor 4 dari Tania. Pertanyaannya, menurut Bapak kalau ada laki-laki yang masalah sama pacarnya terus minta putus, tapi si cewek masih bertahan dan akhirnya baikan. Di kemudian hari terucap juga kata-kata, aku siap kehilanganmu jika aku mau. Menurut Bapak sebenarnya dia masih sayang nggak sih? Oke, untuk pertanyaan yang ini kemarin kita juga udah mengajukan ke beberapa orang ya. Pak Guru. Beberapa guru. Iya. Dan sudah dijawab juga. Kalian bisa lihat di video berikut ini. Yang laki-laki dulu doang. Kalau versi laki-laki, menurut saya itu nggak cinta namanya Pak. Kenapa? Kalau dia cinta, maka nggak akan mungkin dia mengeluarkan kata-kata putus atau segampang itu. Kalau aku mau, kita bisa putus. Nah, itu nggak akan keluar dari mulut seorang laki-laki. Ya karena aku laki-laki yang setia, nggak pernah aku keluarkan hal-hal seperti itu. Versi aku ya, aku nggak ngerti nih versinya laki-laki. Ya nggak cinta. Versi aku juga nggak cinta itu laki-laki. Itu aja nggak ada alasan. Apa alasannya ya? Ya kalau cinta dia nggak mungkin kayak gitu bilangnya sama perempuan itu. Itu aja. Enggak, Bang Noven pernah nggak bilang gitu? Nggak pernah dia mengatakan putus. Masa iya? Aku nggak percaya ya. Udah versi mem. Apa ya kalau menurut aku? Kalau cinta pasti nggak begitulah kata-katanya. Tapi mungkin masih main-main itu pacarannya, hanya ngomongnya begitu. Kalau udah serius pasti nggak begitu lagi. Menurut aku ya. Ya betul. Itu tadi tanggapan dari teman-teman guru kita ya. Jadi ya mereka pada umumnya menyimpulkan bahwa laki-laki itu nggak cinta ya. Siap, betul. Mereka nggak cinta. Oke, pertanyaan selanjutnya dari fans Solo Guru. Bagaimana cara menghadapi cewek? Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari fans Solo Guru. Bagaimana cara menghadapi cowok cuek? Pantasnya dipertahankan atau ditinggalkan? Nah, jawaban dari Pak Nelson. Cowok. Ditinggalin aja, Alasannya Pak? masih banyak cowok lain. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Nelson. Ya, katanya tinggalkan. Tinggalkan saja. Makasih ya Pak Nel sudah Makasih, Pak Nel, memberikan ya. masukan kepada pertanyaan Oh, dari iya. fans ini. Cuma kalau aku tanggapannya berbeda sih Pak. Iya. Oh, ada lagi tanggapan dari Pak Nel. Iya. Silakan Pak Erik. Kalau cowok cuek itu kan namanya cuek, Hmm. ya berarti ke semua cuek juga kan. Oke. Jadi kalau bisa dapatkan yang ini, ya baguslah. Pertahankan. Iya, lebih bagus ini dikejar. Kalau dapat kan berarti dia untuk ke yang lain susah karena dia cuek gitu. Ini yang nanya cewek.
Cewek. Cewek. Mana tahu? Gimana cara menghadapi cowok-cowok kan bisa juga. Apa yang nanya itu kan? Bisa sih. Cewek pasti ya? Cewek, ini cewek. Yang nanya cewek ya? Iya, Kawan ya, cewek, kawan cewek. itu maksud bapak tadi. Iya. Maksudnya dipertahankan atau ditinggalkan? Berarti mereka Dipertahankan. pacaran. Iya. Oh. Oh, belum. Iya. Sekarang jadi gini, bagaimana Oh, iya. cara menghadapi cowok cuek? Iya. Pantasnya dipertahankan atau ditinggalkan? Tadi bapak bilang ini Dipertahankan. ini Dipertahankan. perempuan, Iya, perempuan. cewek yang nanya. Berarti orang ini pacaran. Iya. Kalau laki-laki yang nanya kan mungkin berkawan atau pas lu baru kenalan Oh. di warung kopi gitu kan. Horas, kita gabung. Bentar. Ini nggak nyalam dia, cuek Oh. dia. Nah, dia apa? Siram pakai kopi. jangan. Bercanda. Canda itu ya. Kalau dari aku sih pertahankan, karena cowok cuek itu bukan maksudnya dia tidak perhatian. Ya. Tapi dengan cueknya itulah menunjukkan bahwa dia itu sayang. Bisa. Iya. Oh iya, oke. Oke. Contoh. Nah, jadi gini Pak. Ya, jadi kalau misalnya kan si cewek itu belum makan, ya kan? Udah makan, belum. Oh, cara nanya Nah, gitu. gitu Pak. Jadi cuek itu maksudku yang dalam arti dia hanya sesekali menyampaikan kabar. Oh. Ya, itu bukan cuek. Cuek definisi Pak Sihar, dia hanya yang penting-penting aja Penting-penting ngomong aja. gitu. Yang Iya. hal-hal kecil yang lain nggak mau gitu. Udah makan, gitu kan? Ah. Ya, gitu. Nah. Itu maksudnya. Berarti yang kayak gitu masih sayang ya? Masih sayang. Dipertahankan. Pertahankan. Oke, dari aku sih ya tergantung lah. Kamu bangun hubungan ini itu, ya kan kamu udah pacaran sama dia. Berarti kamu udah terima dia apa adanya. Kamu kebutuhan kamu kayak mana sama laki-laki? Misalnya kamu pengen laki-laki yang cuek atau enggak? Ya kalau misalnya nggak pengen yang cuek, ya udahlah tinggalkan. Kebutuhan. Jadi apa ya? Bukan kebutuhan, gitu. Iya kan cuek emang butuh kan? Iya kan? Wah, wah ini nggak biasa bahasa bucin ya. Iya, aduh. Nah, iya. Oke. Jadi kalau kamu misalkan nggak nyaman dengan cowok cuek, jangan pacarin. Kamu pengennya pacaran sama cowok yang kayak mana? Kan kamu yang pilih. Kalau nggak pengen sama cowok cuek, ya kamu usah pacaran sama cowok cuek. Tapi kalau kamu mau pacaran sama cowok cuek itu kan pilihan kamu, tergantung masing-masing lah. Sama kayak beli baju nih. Oh pengen warna apa? Merah. Nah, pilih yang merah. Iya. Pengen yang warna biru, belinya warna coklat. Gak nyambung ya. Nggak nyambung. Nah, suka di hati. Nah, itu tergantung kamunya itu ya. Oke. Lanjutlah. Tergantung kebutuhan. Kebutuhan primer ya. Oke, lanjut. Apakah karma itu ada? Dulu ini yang nanya ya, ini yang nanya. Sorry, ini yang nanya. Maka pertanyaan kali ini. Dulu saya seorang playboy. Ternyata saya disakiti sekarang dan ditinggalkan perempuan. Apakah itu sebagian dari karma ya? Kayaknya saya mencium-cium aroma. Aroma kan Apa? Iya. Kalau dari saya sih, I don't believe in karma. Oke, saya nggak percaya di karma. Jadi apa yang kamu buat itu yang kamu dapat, sebab akibat. Hukum tak bertuai kata orang. Ya. Oke, jadi kalau misalnya dia ditinggal perempuan, apakah ini sebagian dari karma? Enggak, udah nasib kok memang. Kalau aku bilang sih, ya tahu diri aja lah. Dulu ganteng, sekarang enggak lagi. Siapa ini? Tukar ini namanya. Sorry ya.